Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik, tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Bertekun dalam Perlombaan Iman. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Haleluya, amin adik-adik semua. Selamat jumpa kembali dalam ibadah minggu online. Di hari minggu ini kita kembali bersekutu firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu adik-adik untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan, persekutuan, penghiburan, hikmat, jalan keluar, jawaban dan terobosan, dan pengubahan batiniah kami hari ke hari. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan, untuk rahmat dan belas kasihamu selalu baru. Kami datang pada firman yang hidup, firman yang mengubahkan batiniah kami, firman yang menguatkan, meneguhkan, dan mengubahkan pikiran kami, hingga kami makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami nikmati sebentar lagi. Berikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang percaya dan tanah hati yang gembur untuk menerima benih firman-Mu sehingga terus berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hingga kami bisa menyenangkan Bapa di surga. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita hari ini ada sedikit cerita, tapi sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan, terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Ini Om bacakan dulu ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Dalam gelanggang pertandingan, adik-adik, sesuai aturan yang sudah ditetapkan, maka setiap orang berlari. Ya. Dan mereka hanya fokus pada satu titik, yaitu di garis finish. Misalnya lomba lari 100 meter, 400 meter, atau mungkin yang panjangnya 1000 meter, mereka harus tetap fokus pada sasaran, pada tujuan yang akan dicapai. Tidak mungkin seorang berlari, kemudian tengok kiri kanan. Ya. Orang tuaku datang nggak ngeliat? Pacarku datang nggak ngeliat? Adikku datang nggak ngeliat? Ya. Ada teman-teman sekolahku datang nggak buat supporter atau melihat kiri kanannya, itu yang sebelahku udah sampai mana ya, yang sebelah kananku sampai mana ya? Nggak mungkin ya, kita harus terus fokus pada sasaran supaya dengan sekuat tenaga kita berlari supaya mencapai garis finish lebih dulu daripada pesaing-pesaing atau teman-teman yang berlari dalam gelanggang pertandingan itu. Nah, itu adalah suatu prinsip yang harus kita tekuni adik-adik ya. Hidup kita ini ibarat suatu pertandingan iman. Demikian kata Alkitab ya. Suatu pertandingan iman. Kita berlomba dalam perlombaan iman dan kita mesti berlari menunjukkan mata kita pada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam pertandingan iman ini ya. Nah, sampai sini untuk memperjelas, mungkin Om bisa bawakan satu cerita mengenai lomba memetik apel, ya. Dan di sini cerita ini terjadi pada suatu sekolah di daerah Ungaran. Ungaran itu dekat kota Semarang, Jawa Tengah, ya. Di sebuah sekolah SD di perayaan 17 Agustus ya diadakan lomba memetik apel. Kenapa mesti lomba memetik apel? Karena di sebelah sekolahan SD tersebut ya ada kebun apel yang cukup luas. Kepala sekolah mengumumkan, "Hai anak-anak, untuk merayakan 17 Agustus kita tidak mengadakan lomba balap karung, ya, lomba panjat pohon pinang, atau lomba tarik tambang, atau lomba bawa kelereng di sendok, tetapi kita akan membuat satu perlombaan yang cukup unik, yaitu mengumpulkan ya berlomba memetik apel dari kebun apel, ditaruh di dalam keranjang, mana yang paling banyak itu akan menjadi juaranya. Ya. Di sini ada beberapa anak yang ikut. Nah, tokohnya di sini yang mau kita ceritakan itu yang namanya suatu anak yang namanya Akong, ya. Namanya aneh tuh Akong. Ya, ini ada beberapa anak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini kepala sekolah mengasih arahan bagaimana cara berlombanya. Tentunya dengan suatu batas waktu tertentu. Anak-anak itu harus memetik apel secepatnya dan kemudian setelah waktu selesai dihitung berapa apel yang bisa mereka petik dalam keranjang masing-masing. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Masing-masing anak kemudian berlari ke kebun apel, meraih buah-buah apel yang terletak di depan mereka yang bisa diraih langsung diambil. Kalau yang ketinggian tentunya nggak perlu diambil ya. Pokoknya ambil yang bisa diambil yang dekat dengan pijakan mereka ya, supaya mereka bisa ambil dengan mudah ya. Karena ini tidak pakai tangga untuk mengambilnya, harus meraih setinggi mungkin ya. Nah, di sini kelihatan coba diambil apel-apelnya itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Akong? Nah, di sini Akong melakukan suatu hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan kalau dalam perlombaan ya. Akong lihat-lihat, si Budi sudah ngumpulin apel berapa ya? Dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 loh. Waduh,
Wah, hebat juga ya. Terus dia lihat lagi, nih si Rini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, lebih banyak si Rini ya. Wah, ada 9. Dia sampai lupa bahwa keranjang yang dipegang itu harus dia penuhi dengan apel secepatnya. Tapi si Akong malah sibuk dengan mengurusi keranjang teman-temannya, ngitungin keranjang teman-temannya. Kan bodoh sekali adik-adik ya. Harusnya dia fokus pada keranjang yang harus dia isi secepat mungkin. Terus ambil apel-apel itu masukin dalam keranjangnya supaya dia jadi juara gitu. Tapi dia malah sibuk ngurusin teman-temannya. Dia lihat yang satu lagi, banyak banget ya. Apelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Wah hebat nih. Wah, saya tinggal berapa nih? Wah harus cepet nih. Terus dia malah tetap sibuk nyari yang lain. Ngitungin yang ini. Akhirnya waktu dia banyak keterbuang adik-adik untuk mengurusi keranjang atau menghitung isi apel di keranjang teman-temannya. Waktu selesai, Akong, punya saya masih segini, masih dikit nih. Cepet, ambilin cepet. Setelah itu langsung kabur, berkumpul di depan sekolah lagi, menyerahkan keranjang masing-masing kepada kepala sekolah. Ya, terlihat kepala sekolah meniup peluit. Udah selesai, anak-anak, ayo kumpulkan keranjang masing-masing. Nggak boleh petik lagi, ya, mirip kayak ujian ya. Begitu bel bunyi, harus kumpulkan kertas ujiannya. Nggak boleh diteruskan menyelesaikan soalnya. Nah ini juga sama. Kumpul sini. Ayo kumpulkan keranjang apelnya masing-masing. Kita hitung siapa yang menang. Ya, yang menang yang terbanyak yang bisa ini. Ya. Lalu kemudian hitung. Di sini ya terhitung. Nah, hitung. Wah, si Boni 25 ya. Si Rini 22. Si Dodi dapat 30. Susi 31. Waduh. Dina 27. Wah. Aku sendiri, Akong maksudnya, cuma 5. Waduh, sedih deh. Udah capek-capek ngelongok kiri kanan sono sini. Sibuk ngurusin teman-temannya. Dia lupa ngumpulkan apel yang dipetik masuk dalam keranjangnya. Cuma dapat 5 ini. Waduh, kalah deh, lemes deh si Akong. Wah, gurunya bilang, ya Akong kamu gimana sih? Jangan sibuk ngurusin teman-teman dong. Urus diri kamu sendiri ya. Ya nak ya, urus diri kamu. Kan sudah jelas perlombaannya ngumpulkan apel masing-masing dalam keranjang. Nah, masa kamu sibuk ngeliatin yang lain-lain? Ya jelas aja kamu kalah. Ya, di sini yang paling banyak Susi. 31, tentunya yang menang 31. Ya, Akong melapor pada kepala sekolah dengan sedih. Kepala sekolahnya garuk-garuk kepala. Aduh, si Akong ini gimana sih? Masa nggak tahu nih perlombaan malah sibuk ngitungin punya teman-temannya. Ya jelas aja kalah dia. Ya adik-adik, jadi demikianlah cerita itu. Tentunya hanya sebuah cerita, tetapi sangat baik untuk kita renungkan bahwa kesatu kita jangan terlalu sibuk mengurusi urusan online, terlalu kepoh katanya, kata bahasa sehari-hari, terlalu kepoh, pengen tahu si A gimana, si B gimana, ya itu di sekolah ya, di pergaulan itu banyak sekali kejadian seperti itu, ya teman-teman yang kepoh, yang sibuk sok tahu urusan orang lain, padahal dirinya sendiri belum beres gitu kan, maka nanti di dalam hal pertandingan iman seperti yang Alkitab ajarkan pada kita nanti tidak bisa beroleh mahkota. Tadi ayatnya sudah jelas kan bahwa kita dalam pertandingan iman itu beroleh mahkota dari Tuhan. Ya, dalam pertandingan iman di kehidupan di muka bumi ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita bertumbuh serupa dengan Tuhan, maka kita beroleh mahkota. Kalau tidak, ya kita nggak beroleh mahkota. Alias kita menderita
kerugian, kita kalah dalam pertandingan iman itu karena kita lupa untuk fokus pada sasaran, menang dalam perlombaan iman itu. Nah, hal yang kedua yaitu apa sih sebenarnya lomba memetik apel itu ya? Kalau adik-adik belum tahu, Om kasih tahu bahwa kalau buat orang Barat itu ya, apel itu suatu buah yang sangat baik. Ya, mereka selalu bilang bahwa an apple a day keeps the doctor away. Artinya makan satu buah apel sehari itu kita nggak perlu ke dokter, alias kita tidak jatuh sakit, nggak harus konsul ke dokter, tapi kita cukup makan buah apel sekali sehari saja, satu buah sehari saja, itu kita sehat dan tidak jatuh sakit dan tidak perlu berobat ke dokter. Nah, dengan lomba memetik apel ini, maka anak-anak berlomba-lomba mengumpulkan ya, hal-hal baik yang menumbuhkan nilai menumbuhkan rohani, menumbuhkan kerohanian kita semua, ya, adik-adik semua dan kita semua setiap hari yang membuat Tuhan memuji kita, yang dipuji oleh Tuhan, ya. Tuhan memuji akan setiap perbuatan baik yang adik-adik lakukan. Sekalipun itu kelihatannya kecil, ya. Sekalipun itu tidak perkara besar, namun perkara kecil yang kita lakukan setiap hari, hal-hal yang baik. Jadi kalau kita kumpulkan, niscaya kelak Tuhan memuji kita. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan akan memberikan pujian bagi kita. Adik-adik, kita nggak perlu muluk-muluk. Om juga nggak kasih suatu pelajaran yang muluk-muluk. Seperti halnya tadi mengamati apel, mengumpulkan apel, adik-adik mengumpulkan segala hal yang baik yang menumbuhkan rohani adik-adik semakin bertumbuh serupa dengan Tuhan dan mendapat pujian dari Tuhan. Jika adik-adik melihat di rumah berantakan, ya, piring mungkin belum sempat dicuci oleh mama, maka adik-adik membantu mencuci piring, ya. Kalau lihat cucian masih banyak numpuk cucian seminggu, ya, kita tahu kan kalau di masa COVID ini tiap rumah tangga banyak yang tidak pakai pembantu, ya, untuk menjauhkan dari penularan. Tentunya papa mama kerja untuk nyuci baju seminggu, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu cuci baju seminggu. Nah, itu adik-adik bisa melakukan kebaikan, yaitu membantu mencuci, misalnya membantu membilas, membantu memeras, ya kan, membantu masukkan di mesin cuci, dikeringkan, atau membantu menjemur di tiang jemuran, ya. Atau kalau lihat rumah kotor misalnya, ya, belum disapu oleh mama, nah, adik-adik mesti ringan tangan, ambil sapu, segera sapu. Atau belum dipel, kamarnya kotor, belum dipel, banyak debu, banyak remah-remah makanan, ya, dipel, adik-adik ringan tangan, bantu ngepel, ya. Ada papa lagi kerja, misalnya ganti bola lampu yang mati, nah, adik-adik bisa bantu, terutama adik-adik yang laki bisa ikut bantu mengambilkan bola lampu, ya, memegang tangga supaya papa nggak jatuh. Ya, banyak hal-hal kecil yang kelihatannya remeh-temeh, tapi itu kalau dikumpulkan setiap hari, maka niscaya itu beroleh pujian dari Tuhan dan kita bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang memuliakan Bapa di surga, anak yang ringan tangan, suka membantu, menolong orang tua. Om suka sedih kalau ngeliat tanya sana sini, kamu ikut ini enggak bantu orang tua cuci baju? Enggak, malah ada yang papa mamanya karena sibuk di luar mencari nafkah, akhirnya kakek atau nenek yang mencuci baju, ya. Cucunya
malah sibuk main WA, main HP di kamar. Nggak mau tahu bahwa kakek atau neneknya lagi mencuci baju. Ya, itu hal yang menyedihkan adik-adik ya. Selagi masih kuat, ya, tenaga masih muda, masih kuat, bantulah orang tua, ya. Atau kalau di luar, ya, ada orang tua lagi nyebrang, bingung nyebrang, ya bisa adik-adik bisa bantu menyeberangkan, terutama kalau itu oma-oma atau opa-opa bisa dibantu menyeberangkan, ya. Kalau ada sampah yang bertebaran di jalan, adik-adik bisa bantu pungutin, masukin ke tong sampah. Itu semua dilihat oleh Tuhan. Jangan lupa, Tuhan melihat kita setiap hari, bahkan setiap saat apa yang kita lakukan, ya. Semua apa itu nanti dicatat oleh Tuhan. Semua kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh Tuhan. Dan itu akan beroleh pujian dari Tuhan nanti. Waktu Tuhan datang dua kalinya, kita ketemu muka dengan Tuhan, maka kita beroleh pujian dari Tuhan. Demikian adik-adik firman pada minggu pagi ini. Semoga adik-adik semua bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang taat pada orang tua, dan terutama taat kepada Tuhan, dan melakukan banyak kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan dan beroleh pujian dari Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati adik semua. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut ibadah sekolah minggu. Kita akan membahas tentang kesetiaan dalam perkara kecil, indah pada waktunya. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!